Kalau untuk anak umur 4 tahun berkebutuhan khusus, tapi sedang mengalami radang paru ISPA, apa boleh konsumsi Utsukushi? Belum COVID kayaknya dok, tapi ISPA-nya aja radang. Boleh, nggak masalah. Bahkan kalau ada berkebutuhan khusus sih harusnya kalau bisa terdeteksi lebih earlier ya, usia 1 tahun 2 tahun, kasih ya. Jadi mungkin kalau masih ingat yang seminggu lalu ya, saya bicara tentang autism, ternyata juga berkaitan dengan mikrobiota di dalam usus. Jadi kalau kita kasih mereka yang berkebutuhan khusus lebih cepat, diharapkan punya efek yang baik ya. Tapi yang sudah rusak mungkin kita nggak bisa ganti, tapi bisa ya artinya maintain, nggak makin progres. Oke? Oke dok, kalau penderita COVID yang CT-nya sudah 38,22 tapi masih batuk, itu karena slamnya nggak bisa keluar atau gimana ya? Lebih baik konsumsi Utsukushi atau Subarashi dulu ya utamanya mungkin. Gimana nanti slamnya nggak keluar? Penderita COVID yang CT-nya 38,22 tapi masih batuk. Nah, itu karena slamnya nggak bisa keluar atau gimana, dok? Lebih baik konsumsi utamanya itu Subarashi atau Utsukushi? Kalau lihat fungsi NK sel sih Utsukushi dulu ya yang dikasihkan. Tapi kalau slam nggak bisa keluar ya kasih obat. Bukan dari Utsukushi, lain ceritanya. Oke, sama orang. Wah, ini bahas Utsukushi, teman-teman semua pada tanyanya masih tetap banyak yang pembuluh darahnya tersumbat ya. Gila, Subarashi emang. Jos sekali. Saat ini menyusui 15 November ginjal terapi ginjal Subarashi. Udah sore dok, mau tanya teman saya ada yang punya gangguan pernafasan. Katanya pernafasan ada 8. Teman saya hanya memakai 2 saja pernafasan dada. Efeknya jadi cepat lelah dan tidurnya tidak nyenyak. Ini baiknya konsumsi Utsukushi atau SOP atau keduanya? Saya nggak gitu jelas nih pertanyaan 28 ini apa ya maksudnya? Mungkin menurut dia pernafasan itu banyak tipenya, kita bernafas walaupun pakai paru-paru tapi banyak tipenya. Ini mungkin dia pernafasannya cuma pakai 2 dari 8. Saya juga kurang tahu sih dia. Tadi pertanyaannya apa? Sore dok, teman saya punya gangguan pernafasan. Katanya pernafasan itu ada 8. Teman saya hanya memakai 2 pernafasan dada. Efeknya jadi cepat lelah dan tidurnya tidak nyenyak. Lebih baiknya ke konsumsi SOP atau Utsukushi. Saya nggak terlalu ngerti ya dengan 2 dan 8 ini. Tapi kalau mau bertanya tentang efek untuk istirahat lebih baik, SOP. Dok, teman saya banyak sekali yang takut untuk konsumsi Utsukushi dan SOP. Karena banyak obat-obatan yang ditarik setelah bertahun-tahun baru ketahuan efek negatif. Maksudnya mungkin takut konsumsi produk ini karena takut nanti mungkin ini efek jangka panjang gitu loh dok, ada negatifnya. Kira-kira menurut dokter, gimana secara kita orang awam mau menjelaskan ke teman-teman atau kerabat kita yang mau coba nih sebenarnya, cuman mungkin ada bisikan-bisikan dari kiri kanan, jangan gitu kan. Gimana caranya kita bisa jelasin biar dia yakin dok sebenarnya? Ya browsing aja. Jadi ingredients itu bisa di browsing ya satu-satu. Fukoidan itu bukan cuma Utsukushi ya, ada produk-produk lain yang sudah juga menjual fukoidan misalnya apa manfaatnya. Terus misalnya glutathione itu bisa di browsing. Jadi isinya ingredients itu ya kalau Anda browsing, bahkan DNA sperma pun sudah ada. Jadi DNA sperma pun kalau Anda browsing di majalah kedokteran itu sedang dalam proses menjadi obat ya. Dan harganya jauh lebih mahal dibandingkan Utsukushi. Kenapa? Karena cuma isinya DNA salmon. Persis spesiesnya sama. Keta salmon itu juga ya. Itu isinya cuma DNA doang. Kalau kita Utsukushi isinya ada 11-12 ingredients ya, nggak cuma DNA salmon ya. Jadi silakan di browsing. Kalau nggak percaya, satu-satu di browsing. Sama kayak Subarashi ya. Itu vegan peptide.
Itu fluid flow kalau Anda cari ya di majalah-majalah kedokteran. Ya, itu Anda bisa cari dengan nama lain. Jadi yang nggak percaya suruh browsing karena bukan tanpa dasar ya. Kalau saya juga disuruh bicara, kenapa ya saya mau bicara di sini AFC dibandingkan dengan produk yang lain? Dulu saya juga diperkenalkan dengan produk yang namanya stem cell, tapi bukan di AFC. Terus saya bilang nih nggak mungkin stem cell, karena stem cell nggak bisa diminum, stem cell itu harus disuntik. Gitu. Dan ada pembuktiannya lah gitu ya. Dari AFC ini kan ada pembuktian. Gitu deh. Lihat aja lah browsing satu-satu deh. Nggak mungkin bilang vitamin C racun, nggak ada. Itu vitamin C ada di SOP. Masa itu racun? Siap. Oke, mungkin itu bisa menjawab ya teman-teman ya. Itu juga salah satu ilmu dari Dr. Trevino, gimana caranya untuk menangani orang-orang yang mungkin kerabat-kerabatnya atau teman atau bahkan saudara ada yang disuruh takut gitu loh. Nah, browsing sekalian kan kita juga emang udah banyak konten. Maksudnya bisa semuanya transparan kita ya dok ya. Sebenarnya semuanya kita buka, bisa semuanya dilihat semua. Bahkan itunya apa namanya istilahnya function efek apa namanya? Paten fungsinya. Paten manfaat itu kita bakal bisa dapat dalam bentuk kanji. Kalau bisa baca kanji silakan. Kalau ayah mertua saya positif COVID-19 dan sudah sesak nafas, kadang pakai alat bantu. Nah, saya mau tanya untuk takaran Utsukushi dan Subarasi masing-masingnya berapa? Kemudian, kalau yang orang tanpa gejala COVID-19, gimana takarannya, dok? Saya bicara secara umum ya, saya nggak bicara buat kasus yang sesak nafas ini ya. Secara umum ya, saya selalu kalau ditanya mau kasih berapa banyak sih, saya akan jawab 2 kali sehari. Kenapa saya kasih jawab 2 kali sehari? Itu yang saya dapat waktu awal-awal saya join ya dengan AFC ini. Mereka mengajukan 2 kali sehari, sehingga 1 bulan itu ada 2 bungkus dan 6 bulan diharapkan sudah ada perubahan yang bisa diamati. Ya. Dan kita mengharapkan apa sih sebenarnya kan regenerasi sel misalnya. Regenerasi sel itu ada kapasitas pasti. Tubuh kita punya kapasitas. Tubuh kita untuk meregenerasi sel, meregenerasi dirinya, perlu protein, perlu karbohidrat dan sebagainya. Itu selalu saya bilang kalau ke penyuluhan ya, nggak bisa kita bilang klaim di SOP aja Subarasi aja tanpa kita kasih makan orangnya. Ya, itu harus ada. Sama dengan kita meningkatkan NK sel. Kalau limfosit udah sampai 10.000 per mikroliter, tubuh nggak akan produksi lagi. Tubuh produksi lagi dia jadi radang misalnya, atau tubuh akan lebih banyak lagi misalnya kalau terjadi penyakit-penyakit atau benar-benar penyakit yang namanya penyakit darah. Jadi kalau misalnya sudah pada kapasitas maksimal, ya tubuh nggak akan produksi lagi mau kita kasih berapapun ya, kandungannya. Kapasitas maksimal bisa memang karena kapasitasnya atau memang dia kekurangan gizi misalnya sehingga dia nggak bisa memproduksi lebih banyak untuk merespon dari SOP maupun Utsukushi. Nah, untuk menjawab itu nggak bisa satu persatu. Oh, ini segini. Dosis atau kebutuhan secara umum sudah dibilang oleh Asayama 2 kali 1 saset. Tapi kalau tubuh bisa merespon, kita naikin silakan. Respon harus sendiri-sendiri, nggak bisa dievaluasi oleh maksudnya yang mesti evaluasi ya secara individual, nggak bisa secara chatting juga, mungkin harus ketahuan ya misalnya. Ketemu langsung atau sebagainya atau kasih data-data sehingga kita bisa bilang oh ya ini merespon, kita naikin silahkan. Daripada nanti kita paksain dia nggak respon, nggak ada gunanya, terus orangnya merasa sudah belanja lebih banyak ya tapi malah kemudian waduh kok nggak ada hasil gitu ya. Kita juga harus hati-hati ya karena tubuh kita punya kapasitas dalam merespon. Oke. Dok, mama saya umur 68 tahun didiagnosa age-related macular degeneration, di mana dinding lensa retina sudah kondisi membengkak dan melengkung. Penglihatannya tinggal 60%. Kira-kira solusi dari dokter itu mata harus disuntik seumur hidup untuk menambah penglihatan saja. Apakah dari Subarasi bisa membantu pemulihan dan berapa takarannya untuk pemakaiannya? Untuk sekarang beliau nih ada minum obat darah tinggi dan obat kolesterol. Tolong boleh dibantu dijawab dok, thank you. Kausalnya apa tadi penyebabnya? Darah tinggi atau apa? Age-related macular degeneration, dinding lensa retina udah membengkak. Ya,
Tapi kenapa itu? Apa karena darah tinggi atau apa aja sih? Mungkin komplikasi kali ya dok ya. Maksudnya dia darah tinggi. Oke. Tapi kalau kayak gitu ya bisa darah tinggi pada subarasi. Subarasi bisa menolong untuk menurunkan tekanan darah. Juga kalau pemberian subarasi itu juga bisa memperlancar aliran darah kan. Kalau ada di situ menumpukan kolesterol dan sebagainya bisa diperlancar. Itu mungkin yang bisa membantu. Nah, ini klien saya badannya seperti korengan di seluruh tubuh, leher, tangan, punggung, hampir seluruh tubuh, dan rasanya gatal. Kemudian klien saya ini minum Subarasi dan Utsukushi 1 hari 2 kali. Dan setelah minum tersebut hari kedua, dampak rasa gatal-gatalnya bertambah banget sampai digaruk-garuk, nggak kuat nahan. Nah, ini kira-kira kenapa dan gimana selanjutnya, dok? Ya, ada juga sih beberapa pengalaman ya dari konsumen juga laporin sama gatal-gatal. Nah, terserah boleh berhenti atau misalnya katakan kita kombinasi dengan obat yang anti gatal ya atau obat yang dikasih anti padang ya. Ada juga yang sikat hajar terus ya. Ternyata setelah itu tubuh beradaptasi. Kadang-kadang masih produk awal ya, ada reaksi-reaksi yang tidak kita harapkan. Itu sih kalau mau alternatifnya 3 itu ya, entah stop, entah dengan obat atau hajar terus tanpa obat atau sampai titik tertentu tubuh akan beradaptasi ya, toleransi dengan kondisi. Tapi itu bukan hal yang aneh karena ada juga yang melaporkan seperti itu. Bukan hal yang nggak biasa, ada yang laporin. Oke. Oke, selanjutnya dok mau tanya, ini ada klien saya stroke, sudah sembuh dan sehat. Untuk pencegahannya, minum Subarasi aja atau Utsukushi juga? Oh, hanya untuk pencegahan, karena udah pernah kena stroke sekali, dok. Pencegahan supaya nggak stroke 2 kali kayaknya nih ya, bukan pencegahan supaya nggak terjadi stroke lagi pakai Subarasi. Itu satu untuk ini ya, untuk mencegah ya, atau aja darah supaya dipelancar. Tapi kalau kita kasih Utsukushi, sedangkan Utsukushi pembuktian terakhir ini juga bagusnya dari istilah probiotik itu ya, mikrobiota di dalam usus itu ternyata mengendalikan mindset juga. Ya. Nah, itu juga mungkin juga kita bisa berikan. Samping itu dua-dua produk tersebut punya antioksidan. Tadi kita sudah baca sama-sama kalau ada gangguan peredaran darah, terjadi stres oksidatif, dan itu dengan antioksidan yaitu neutralisasi. Jadi dua-duanya bisa dikasih. Berapa banyak ya? 1 kali sehari, 2 kali sehari dulu sesuai dengan anjuran dari Asayama sebelum kemudian kita barangkali bisa melihat dia merespon dan kita meningkatkan. Member, nih katanya dia member baru nih dok, masih mau butuh ilmu katanya. Saat ini saya masih menyusui anak 15 bulan dok. Saya memiliki masalah jerawat di wajah. Saya pengen banget coba Utsukushi karena uji klinisnya bisa untuk kesehatan kulit jerawat ya. Tapi upline saya bilang Utsukushi tidak disarankan untuk ibu hamil karena ada kandungan nanasnya. Apa itu benar, dok? Dan kalau misalkan kenapa Utsukushi boleh dikonsumsi anak? Saya bingung. Sementara kan ibu menyusui anak. Mohon penjelasan, dok. Kenapa Utsukushi tidak boleh dikonsumsi ibu menyusui? Atau ibu hamil? Kalau saya sendiri sih nggak pernah bilang enggak ya sama sekali. Saya juga mungkin mesti belajar lagi nih kenapa nanas nggak boleh buat ibu hamil ya. Tapi kalau saya pikir sih ya nanas kecil banget ya, walaupun ada. Oke, nanti saya pelajari deh soal nanas ini ya. Kenapa nggak bolehnya? Tapi kalau mengenai kenapa pada anak tadi dikasih, anak juga kondisinya dulu ya. Tadi saya sih bersebut dalam konteks autism ya. Kalau anak-anak yang biasa-biasa aja sih sebenarnya nggak terlalu perlu juga ya, dalam konteks autism. Karena 3 tahun pertama itu pembentukan mikrobiota di dalam usus kita ya. Dan kita intervensi yang baik ya, terutama untuk kasus-kasus autism itu tujuannya untuk mencegah supaya nggak progres. Ya, gitu. Tapi kalau anak-anak biasa yang nggak ada autism nggak dikasih nggak apa-apa juga sih. Oke. Oke. Ini ada lagi, dok, mohon penjelasan. Ada ibu umur 71 tahun sudah operasi angkat 1 ginjal di 2019. Saat ini sedang proses kemo karena ada kanker ureter, kanker kandung kemih ya. Apakah Subarasi dan Utsukushi ini mungkin saya ganti pertanyaannya,
berapa takarannya mungkin kalau memang dibolehkan minum Subarasi dan Utsukushi, Dok? Dan boleh kan dikonsumsi barengan sama obat dokter gitu loh. Karena ini saya nggak tahu obat dokternya apa, mungkin kalau udah proses kemo, obat kemo mungkin ya, Dok ya? Iya, pasti obat kemo lah. Boleh nggak bareng, Dok? Boleh nggak masalah. Pada dasarnya sih boleh ya. Cuma tergantung sih. Kadang dokter ada juga yang nggak usah gitu ya. Tapi sebenarnya boleh. Dan kalaupun mau dikasih space aja gitu ya. Jadi jangan langsung dikasih sama-sama kemo. Misalnya setelah selesai kemonya kan kebanyakan dari infus ya. Sebenarnya sih nggak apa-apa sih kalau dari infus. Tapi kalau yang ada obat kemoterapi minum, barangkali takut ada interaksi dan sebagainya, dikasih jarang. Ada sekitar setengah jam lebih, minum mana duluan, Utsukushi duluan misalnya, SOP dulu, baru obat kemonya. Itu aja sih. Sebenarnya nggak ada larangan persis, nggak ada. Ada dokter-dokter aja yang mengkhawatirkan interaksi obat dan sebagainya. Dan kalau itu khawatir obat stres ya lebih dijalani. Oh, ada klien baru aja cantengan, harus dioperasi dan infeksi ternyata, Dok. Dan kebetulan juga beliau ada gula darah yang tinggi, akhirnya harus dioperasi. Nah, ini kan disarankan SOP Subarasi. Takarannya gimana, Dok? Kalau untuk penyakit yang seperti itu? Ya, takaran sih secara umum sama ya. Nanti saya juga mungkin untuk jawab pertanyaannya sebelumnya tadi saya lupa. Takaran selalu sama. Kita mulai dengan anjuran 2 kali sehari. Lalu kita bisa lihat responnya. Kalau nggak merespon atau kurang respon ya mendingan nggak usah. Saya nggak usah ditambah maksud saya. Udah 2 kali sehari aja gitu. Tapi kalau dia respon bagus ya boleh ditambah. Nah, yang penting sih sebenarnya ini kalau proses cepatnya ya tetap harus kasih obat cantengannya, jangan nunggu. Percaya daya tahan tubuh artinya perlu tapi obat itu kan antibiotik terutama untuk infeksi, jadi cepat diatasi. Lalu kalau cantengan itu kan operasi tindakan, bukan ini bukan dengan obat, harus diangkat obat saja mengurangi sakit. Salah satunya manfaat Subarasi salah satunya adalah regenerasi sel. Apakah bisa untuk membantu vitiligo? Sebenarnya apa itu vitiligo dan sampai sejauh mana kandungan dan fungsi Subarasi bisa membantu? Terima kasih. Di sini ada teman saya yang dokter kulit, kali ada nggak ya? Bisa ikut bantuin jawab. Punya pengalaman dengan vitiligo. Japri aja kali ya. Nanti saya coba kenalin dengan teman dokter kulit saya yang juga anggota AFC, mungkin bisa ngobrol-ngobrol. Dia ada pengalaman dengan vitiligo. Dok, ada penderita tiroid, getah bening, sebelum konsumsi Utsukushi dan Subarasi, benjolannya nggak gitu kelihatan. Setelah 2 minggu konsumsi, benjolannya udah mulai kelihatan membesar. Kenapa ya? Ya itu. Apa tiroid? Iya, kebetulan kalau perjalanan penyakitnya kan namanya tumor ya, perjalanan penyakit itu pasti membesar ya. Jadi sebelumnya saya mau ini loh, ini udah banyak juga dijelasin. Mungkin saya bisa mewakili Dr. Revino juga untuk jelasin. Jadi gini teman-teman, oke, kayak saya sekarang saya kasih contoh, saya batuk, saya nggak tahu batuknya kenapa, tiba-tiba saya minum konsumsi Subarasi dan SOP, Subarasi dan Utsukushi. Setelah saya udah konsumsi 2 minggu, terus tiba-tiba batuk saya jadi keluar darah. Jangan disalahin Subarasi dan Utsukushinya dulu teman-teman, saya harus cek dulu sayanya kenapa. Apa memang mungkin karena saya nggak konsumsi produk AFC pun, saya di 2 minggu ke depan saya akan batuk darah gitu loh. Itu kan maksudnya tetap semua akan berjalan seperti aslinya. Kita Subarasi dan Utsukushi itu hanya sebagai gimana ya, Dok, jelasinnya, Dok? Bukan obat juga kan, Dok ya? Nutrisi dia. Nutrisi supporting buat terapi kita. Tujuannya itu. Itu juga kenapa alasannya kalau banyak yang tanya Subarasi dan Utsukushi boleh nggak dikonsumsi bareng obat? Ya sebenarnya boleh karena kita bukan obat ya teman-teman. Maksudnya nggak ada halangan juga ya, Dok ya. Maksudnya kayak contoh saya pusing minum Panadol terus saya konsumsi Subarasi sama Utsukushi boleh nggak? Boleh aja. Boleh aja. Boleh. Kita makanan kok, makanan kesehatan kan? Iya, nutrisi. Oke.
Dok, sementara kalau konsumsi utsuk-utsuk selalu kehabisan. Dok, ya jadi gini nih, ini berkaitan dengan produk juga. Dok, ini saya biasa kan konsumsi Subarasi, konsumsi SOP. Cuman sekarang kan seperti yang kita semua tahu, rahasia umum, Subarasi lagi susah barangnya karena masih inden kan. Untuk sementara saya kalau mau untuk maintain aja, untuk jaga kondisi tubuh aja, konsumsi utsukushi sama nggak dok nutrisinya? Ya, bedanya di vegan peptide sama apa tuh lagi tuh? Sarden. Sarden peptide. Bedanya di situ aja. Tapi kalau tanya fungsi regenerasinya ada, cuma beda mekanisme. Kalau yang SOP dari IGF-1, kalau si utsukushi dari HGF, Helper Cellular Growth Factor. Tapi ada di dalam keterangannya dia. Di dalamnya utsukushi juga ada antioksidan, di SOP juga ada antioksidan. Bedanya hanya di vegan peptide dan satu lagi sardine peptide-nya. Bedanya di situ aja. Jadi bisa dipakai. Malah ada tambahannya inilah fukoidan, anti tumor sama probiotik. Jadi bisa dipakai untuk menggantikan. Oke, dok mau tanya kalau anak umur 18 bulan mengidap gejala eczema ya, boleh mengkonsumsi Subarasi atau Utsu, takarannya berapa? Karena saya pernah dibilang kalau Subarasi dan Utsu itu suplemennya sedikit lebih keras. Terima kasih. Lebih keras daripada? Nggak ada ya, nggak ada keterangannya. Nggak ketahuan deh, nggak lebih keras apa gitu, nggak ada ya. Nggak ada penjelasannya. Oke, eczema. Untuk kita mau menghilangkan eczema sih pasti dikasih pengobatan juga ya. Terus si utsukushi ini bisa membantu dalam recovery-nya. Dikasih boleh, nggak dikasih sebenarnya juga bayi itu punya daya regenerasi masih baik, ya, masih cepat, masih bagus. Tapi mau dikasih juga boleh, nggak masalah juga. Berapa banyak ya, 1 kali sehari aja. Kenapa kalau masalah pemberian berapa banyak itu bergantung dengan variabel berat badan tubuh kita. Makin besar tubuh kita, makin banyak yang mesti dikasih, berarti lebih banyak ya, yang diberikan. Kalau ini ada yang tanya, dok, kalau untuk anak kecil kena COVID, anak umur 4 dan 7 positif COVID, itu dia akan lebih cepat nggak? Maksudnya kemungkinan untuk sembuhnya lebih besar nggak dibandingkan dengan orang dewasa? Apakah masih tetap perlu dibantuin dengan utsukushi? Terima kasih. Oke, kalau yang dimaksud sembuh ini jadi negatif ya, swabnya dibantu dengan utsukushi dan Edcasel itu bisa. Tapi kalau nanti yang dimaksud sembuh itu mungkin gejala-gejala hilang, mungkin bisa beda situasinya, kan semua sama ya. Jadi lihat dari situ. Jadi kalau mau mengeradikasi atau mengeliminasi si virus, ya bisa kita kasih utsukushi untuk meningkatkan aktivitas dari NK sel. Ya sekali lagi untuk kebutuhan, kalau anak-anak yang paling 1 saset itu cukup. Karena memang anak-anak juga kecil badannya, kebutuhannya nggak sebesar orang dewasa. Dok, untuk orang yang pernah operasi katup jantung, darahnya tuh kadang-kadang encer, kadang-kadang kental. Setelah 1 bulan konsumsi 1 Subarasi dan 1 Utsu, dalam sebulan ini darahnya jadi encer, angkanya di 4,3. Saya kurang tahu tuh dok, hitungan 4,3 ini indikasinya apa satuannya. Sebaiknya gimana ya dok? Apa di stop Subarasinya dulu dan konsumsi Utsu dulu untuk ngecek apakah darah encer itu karena Suba? Ini mungkin pertanyaan dari minggu lalu juga sih dok. Saya juga kan pernah baca itu. Nggak apa-apa mungkin. 4,3 saya nggak ngerti juga ini apa nih. Kalau mau jawab silakan. Tapi kalau mau mengecek apakah ada efek dari Subarasi ya betul di stop aja. Terus kita lihat gitu ya. Saya sendiri kalau ada orang yang minum obat untuk mencegah pembekuan darah ya. Orang sering bilangnya obat pengencer, tapi darah tuh nggak disebut bisa lebih encer dengan obat-obat itu. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah mencegah pembekuan darah yang abnormal. Nah kalau orang minum obat seperti itu, ditambah lagi dengan Subarasi, kalau menurut saya salah satu aja sih. Jangan semuanya dihajar gitu aja ya. Satu aja, salah satu. Tentu ada indikatornya sih untuk melihat.
apakah ada perubahannya. Tapi ya itu aja ya, kalau menurut saya sih salah satu, bisa salah satu aja, nggak usah dua-duanya. Oke. Osteoartritis, Subarashi ya dok ya? Osteoartritis, pembeliannya Subarashi, tuh boleh ya. Sekarang berumur terapi dokternya. Oh gini nih, dok, ada klien kena kanker paru. Sekarang baru mau terapi di radiasi. Kita sharing ke dokter yang menangani karena kan butuh izin kalau mau kasih produk EFC kan. Nah, tapi dari dokternya ini tidak mengizinkan dengan alasan kalau produk tersebut bisa menetralisir proses kemo dan radiasi yang dilakukan. Apa benar, dok? Masuk akal pendapat itu, karena ada antioksidan. Antioksidan ini kan melawan stres oksidatif yang ditimbulkan oleh si obat. Ada dua alternatif sebenarnya, ya. Bisa saja kita berikan seperti sandwich ya, sebelum kemo dan sesudah kemo, dengan harapan untuk meregenerasi sel-sel yang bagus ya, yang masih baik, yang tidak terusak oleh kemoterapi. Karena kemoterapi juga merusak sel-sel yang baik. Ya. Kalau dibalikin sama dokternya juga gitu. Dok, ini saya minum kemo dikasih radiasi, sel-sel yang baik saya juga rusak dong. Nah, kita balikin lagi kayak gitu. Dia nggak kepengen supaya obatnya ternetralisasi, tapi kita juga nggak mau sel-sel sehat kita rusak kan. Gitu. Ya udah, kalau nggak pada periode pemberian kemo atau sinar, stop. Tapi sebelum dan sesudahnya dikasih untuk preparation dan untuk recovery. Hanya alergi gluten, boleh nggak konsumsi SOP atau UTSU? Boleh, kan di situ nggak ada glutennya. Dok, ada downline saya minum sudah 6 hari. Awalnya kulitnya merah-merah. Jadi dia coba minum Subarashi dan Utsukushi masing-masing 1 kali 1. Tapi setelah konsumsi malah merah-merahnya bertambah dan sampai sekarang belum berkurang sama sekali. Menurut dokter, kasus seperti ini apakah itu termasuk dari proses detox atau gimana, dok? Mendingan diterusin atau di-stop? Kalau saya saran stop dulu ya, kita lihat dulu merah-merah itu apa sih ya. Dievaluasi lagi apakah itu yang berkaitan dengan produk atau bukan. Jangan dievaluasi dulu. Terus terang sih di dalam istilah kedokteran nggak ada istilah detox ya. Itu lebih banyak istilahnya seperti obat pengencer darah, itu juga bukan istilah kedokteran. Jadi itu hanya mungkin untuk membahasakan aja supaya kedengarannya lebih familiar. Tapi kalau mau sih dievaluasi dulu aja, di stop, kemudian kita lihat efeknya menurun apa tidak. Tadi setelah radiasi kanker dan yang tadi itu yang kemodok, setelah itu berapa lama baru boleh konsumsi produk EFC, Subarashi atau Utsukushi? Kira-kira bagusnya lah gitu. Ya, itu tergantung sih dari penanya apa sih yang diharapkan dengan konsumsi itu ya. Jadi kalau saya memberikan jawaban berdasarkan fungsinya untuk meregenerasi, untuk recovery, langsung setelah terminnya selesai boleh dikasih. Dok, untuk radang otak karena virus atau ensefalitis, sejak usia 4 tahun, sekarang umur 8,5 tahun. Awalnya sakit, nggak bisa bangun. Sekarang udah bisa jalan, tinggal kurang komunikasi, nggak bisa makan dan nggak bisa ngomong. Takaran cocoknya berapa, dok, untuk Subarashi dan Utsukushi? Oke. Ensefalitisnya ini kan masih ada atau tidak? Itu yang mesti dicari dulu ya. Kan penyebabnya virus. Kalau masih ada tentu perlu obat yang spesifik ya buat penyebabnya. Dan itu obat, bukan dari Utsukushi maupun dari Subarashi. Lalu kalau melihat progres dari kasus ini ternyata dari yang tidak apa-apa, tidak bisa apa-apa, kemudian berubah, fungsinya bisa ini, berarti ada harapan. Dengan harapan itu kalau kita memberikan Subarashi atau Utsukushi itu bisa membantu dalam hal si Subarashi itu untuk regenerasi, Utsukushi juga ada regenerasi, dan yang penting juga dalam temuan-temuan terakhir Utsukushi itu mengandung probiotik yang bisa membantu perbaikan otak ya, karena mikrobiota di dalam usus ya ternyata berinteraksi dengan otak secara langsung.
Dan yang penting juga adalah bahwa pasien ini bukan hanya bersandar pada produk atau makanan, tapi harus latihan juga. Ya, kalau nggak pernah latihan berdiri, latihan ngomong, dilatih pendengarannya, tentu juga tidak akan terbentuk fungsi tersebut. Dok, kalau ada keluhan lutut sakit, konsumsi Subarasi 2x1, 1 di pagi dan 1 di sore. Nah, keluhan lututnya ini udah rada enakan setelah konsumsi Subarasi. Waktu minum pagi oke-oke aja, tapi setiap kali minum di sore hari, jantungnya itu deg-degan. Yang bersangkutan tidak punya penyakit lainnya, tidak minum obat-obatan lain, dan hasil cek darah semuanya normal. Mohon saran dok, konsumsi yang terbaik untuk menghindari deg-degannya jantung di sore hari. Kira-kira gimana dok? Ya, pertama deg-degan atau bahasa kedokterannya palpitasi. Itu adalah perasaan subjektif ya. Jadi itu bukan sesuatu yang objektif bisa ditemukan di dalam kedokteran. Misalnya, oh kalau di foto ternyata jantungnya gede, dia deg-degan. Atau EKG-nya ternyata miring ini, miring ke situ, atau apa. Itu bukan dari situ. Deg-degan itu adalah sensasi subjektif. Jadi kalau mau ditanya kenapa dan kemudian disebabkan oleh apa, pasti evaluasinya mendetail ya kepada yang bersangkutan. Ya. Sebatas yang saya ketahui dari produk Subarasi maupun produk Utsukushi, dan kita breakdown ingredients-nya itu, efek ke jantung dia nggak akan disebut, paling efeknya ke pembuluh darah. Pembuluh darah dan peredaran lebih bagus. Dan kalau orang peredaran darah lebih bagus, terutama juga di arteri koroner, di pembuluh darah koroner, peredarannya lebih bagus, tentu sebenarnya nggak menimbulkan degup jantung lebih cepat. Karena berarti dia jantung tersuplai dengan baik. Tidak terjadi sumbatan, ya, tidak terjadi kekurangan suplai darah atau oksigen. Jadi harusnya sih sebenarnya nggak deg-degan ya. Deg-degannya emang harus dievaluasi lagi. Selain karena subjektif feeling, tentu ada kausal lain ya yang mungkin bukan pada produk, tetapi bersamaan ya, dikonsumsinya atau mendapatkan produksinya, diasosiasikan langsung bahwa oh ini gara-gara produk. Oke, mungkin yang bisa saya analisis, tapi mungkin lebih bagusnya kita bicara langsung ya, japri dan sebagainya, sehingga lebih clear lah bagaimana mencoba menjelaskan apa yang terjadi pada pasien. Kalau untuk jantung membengkak 90%, apakah Subarasi atau Utsukushi bisa membantu kondisi ini? Ya, kembali ke membengkaknya kenapa? Harus dicari dulu. Kembali ke fungsinya lagi, Subarasi atau Utsukushi untuk regenerasi sel, untuk daya tahan tubuh, ya. Untuk operator peredaran darah. Kalau si jantung rusak, gara-gara peredaran darah terhambat, tentu bisa dibantu. Yang perlu diingat juga oleh Bapak Ibu adalah bisa membantu dan perlu waktu. Bukan langsung mendadak set atau hilang semua. Ada waktu untuk recovery. Ya, dan itu adalah kapasitas dari jantung tersebut.